Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfan Reva Maulana dari program studi S1 Informatika semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, kebetulan dalam video kali ini, dalam mata kuliah Sistem Keamanan Data dan Informasi, Zulfan akan menyampaikan tentang sebuah cerita yaitu yang berkaitan dengan Spamgate. Nah, teman-teman udah pada tahu belum tentang Spamgate itu apa? Nah, Jevan bakalan jelasin dalam video berikut ini. Nah, spamgate adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan skandal atau kontroversi yang melibatkan praktik spamming atau pengiriman massal pesan yang tidak diinginkan secara elektronik. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks dunia maya, di mana spamgate mengacu pada insiden di mana seseorang atau sekelompok orang secara sistematis mengirimkan spam melalui email, pesan teks, media sosial, atau platform komunikasi lainnya. Nah, jadi pada maksudnya teman-teman, kita tuh bisa mengirimkan pesan itu melalui orang secara bersamaan dalam bentuk yang banyak. Nah, spamgate ini seringkali melibatkan tindakan yang melanggar aturan. Kenapa? Karena melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh suatu platform atau layanan yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Nah, jadi platform-platform ini adalah cuma untuk yang mengirimkan pesan saja. Seperti misalkan ada Facebook, ada email, ada WhatsApp yang saat ini ada familiar dan sering banyak digunakan dalam masyarakat yang ada di dunia. Nah, terus juga pengguna mungkin menggunakan teknik manipulatif atau ilegal seperti membeli daftar email, menggunakan bot untuk mengirimkan pesan secara otomatis, atau menggunakan teknik phishing untuk mencuri informasi pribadi. Nah, selanjutnya, skandal yang melibatkan spamgate ini seringkali menghasilkan dampak negatif bagi pihak yang terlibat. Mereka dapat menghadapi tindakan hukum, kehilangan reputasi, atau diblokir dari platform yang digunakan untuk mengirim spam. Di sisi yang lain, para korban spamgate sering kali merasa terganggu, kesal, atau khawatir karena menerima pesan-pesan yang tidak diinginkan dan berpotensi merugikan. Nah, secara sederhana, spamgate ialah sebuah teknik canggih yang biasa digunakan untuk mengirim pesan ke banyak orang secara dalam waktu bersamaan. Nah, identiknya dengan suatu aktivitas spamgate ini adalah seringkali digunakan dalam sisi positif maupun sisi negatif. Nah, namun biasanya digunakan untuk kepentingan, yaitu bisa jadi contohnya adalah yang populer yang dialami oleh masyarakat ialah ingin mendapatkan pengumuman dalam bentuk SMS, entah itu pengumuman promo bulanan yang di-share melalui admin atau pengumuman dari suatu instansi atau perusahaan melalui pesan email. Nah, tapi kalau contohnya dari negatif adalah salah satunya adalah mengirimkan pesan secara spam atau banyak secara bersamaan, tapi pesannya itu adalah untuk mencuri data keamanan yang dikirimkan. Nah, contohnya adalah waktu itu beredar di suatu perusahaan mendapatkan kebocoran data akibat mendapatkan pesan spamgate, yaitu yang berhasil dicuri oleh yang bernama hacker. Nah, jadi teman-teman udah pada paham belum apa itu spamgate dan ada aktivitas yang bisa menimbulkan sisi positif maupun sisi negatifnya. Nah, jadi teman-teman jangan coba salah paham ya apa itu pengertiannya. Oke deh, kalau gitu berikut ini Zulfan akan ceritain dari apa hal yang pesan Zulfan pengen sampaikan mengenai spamgate ini setelah teman-teman udah paham mengenai pengertian spamgate-nya sendiri. Nah, langsung saja. Nah, sebenarnya cerita ini adalah dibentuk dari salah satu jurnal yang direkomendasikan oleh dosen saya pribadi, yaitu dosen Bapak Kamarudin. Nah, beliau selaku pembina atau pembimbing mata kuliah dalam keamanan data dan informasi. Nah, beliau mengirimkan sebuah jurnal yang kira-kira bakal Zulfan bahas pada video kali ini. Yaitu tepatnya pada tahun 2005, terdapat suatu komunitas yang bernama Neotech. Nah, Neotech ini mempunyai anggota di mana anggota ini harus terdaftar di semua email. Nah, pada saat itu terjadi sebuah kejanggalan di komunitas Neotech ini.
Nah, maksudnya adalah pada saat itu terjadi sebuah MyList yang sangat aneh, di mana setiap MyList yang terkirim bukan kekirimannya satu ataupun dua ataupun tiga, melainkan ratusan sudah terkirim MyList terdapat pesan yang sangat janggal. Nah, kebingungan kenapa semua pesan atau MyList ini bisa terkirim begitu saja yang tidak dapat dibaca pesannya. Nah, sejak saat itu moderator mengirim postingan kepada anggota komunitas Neotek tadi untuk berhati-hati terhadap serangan ini. Apa saja, mereka juga mengirimkan untuk pemberitahuan untuk tidak mengirim atau tidak ada yang mengirim, mereka hanya menggunakan aplikasi ini dengan santai dan biasa saja. Tapi mereka tahu ada yang terkirim sebuah manis yang bukan dari mereka. Nah, pada saat itu terjadi juga hujan protes dari anggota, di mana moderator mengalami hujatan-hujatan dan protes dari anggota, di mana ingin sebuah data diri mereka itu dengan secara aman dan tidak sampai diserang oleh orang lain dan dapat menggunakan MyList dengan baik, lagi di mana MyList ini mengalami kebanyakan bandwidth dan moderator harus membersihkannya atau mengembalikannya seperti semula. Lanjut kepada ceritanya, moderator kembali menghibau kepada anggotanya untuk mengecek sebuah komputer-komputer yang mereka gunakan, di mana kemungkinan komputer mereka mengalami penyusupan. Tapi, jadi sebuah pernyataan adalah jika satu komputer saja tidak mengalami penyusupan. Nah, mengapa bisa jadi terkirim sebanyak ratusan email tapi hanya satu anggota yang bisa menggunakan satu email, inilah yang jadi pertanyaan. Dan dari pengamatan moderator ini terdapat sebuah postingan aneh yang masuk kesamaan. Pada intinya, penyerangan ini merupakan dari bagian yang disebut dari spamget tadi, yang hingga mengalami serangan sebanyak 3 kali totalnya. Secara singkatnya, Zulfan bisa sampaikan seperti itu, yaitu yang terjadi pada tahun 2006, bulan Februari, dan juga berikut-berikut di bulan-bulan selanjutnya. Nah, yaitu ketika di Februari, bulan Maret, dan juga bulan selanjutnya. Nah, di mana serangan ini dilakukan sebanyak 3 kali oleh penyerang. Nah, sehingga komunitas Neotek ini sulit untuk mencari siapa penyebab atau dalangnya yang mengirimkan sebuah pesan yang disebut dengan spamget ini. Nah, bagaimana dengan moderator selanjutnya? Nah, moderator mengalami kesabaran di mana saat diserang, tapi ada satu berita yang bahagia untuk moderator, yaitu moderator mendapatkan sebuah alamat IP dari penyerang ketiganya. Oke, baik. Nah, selanjutnya pada serangan ketiga, yaitu ya ketika penyerang yang spamnya tadi menyerang kepada moderator, yaitu atau komunitas Neotek tadi, rupanya moderator dari Neotek tadi mampu melacak dari jaringan IP address-nya. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu di dalam joran ini disebutkan adalah moderator fokus terhadap IP address yang digunakan penyerang, ternyata saat dilakukan penganalisan atau penelusuran dengan menggunakan tools www dan stuff.com, nah, mendapatkan sebuah IP address yang terkoneksi dengan sebuah PT Telkom di PC regional. Nah, dari pengguna provider SPD ini, serangan ini terjadi tidak hanya di komunitas Neotek saja, namun di beberapa Neotek. Nah, bagaimana teman-teman nih? Jadi semakin menarik bukan? Nah, dari komunitas Neotek itu juga, yaitu seperti komunitas Jasakom, MyList Indocrack, dan MyList saat telah mendapatkan IP address dari penyerang, moderator kembali berdiskusi. Saya juga akan dan moderator itu berdiskusi bagaimana untuk melacak si penyerang ini setelah melakukan diskusi. Nah, dengan moderator-moderator lain, ternyata terdapat sebuah satu nama saat melakukan pelacakan, di mana perlu dipastikan apakah ini betul yang penyerang atau bukan. Ternyata dari sebuah komunitas dari TPO TC terdapat moderator yang bernama Aris Wendy. Nah, jadi Aris Wendy ini memiliki kenalan dari pihak Telkom. Nah, untuk melakukan investigasi, Aris Wendy melakukan hubungan kepada pihak Telkom yang dari temannya terkoneksi orang dalam gimana akan melakukan pelacakan penyerangan ini yang disebut sebagai Mr. X. Nah, moderator dan komunitas yang lain menunggu hasil investigasi dari pihak Telkom. Nah, para moderator ini memancing dan memprovokasi si penyerang agar melakukan penyerangan terus agar dapat dilakukan pelacakan IP.
Nah, gimana dia agar tidak dapat mengganti IP-nya dengan melakukan jebakan. Setelah dilakukan jebakan ini beberapa jam, terdapat sebuah informasi pelacakan, yaitu penyerang ini berasal dari kota Surabaya, di mana dengan nomor telepon 031829 dan seterusnya. Selain itu, pihak Telkom juga memberikan statement koneksi dengan menggunakan telepon tersebut telah berganti IP di esok harinya pada jam 10 pagi. Setelah dilakukan pelacakan terhadap pelaku dan telah didapatkan nama pelaku, tindakan apa yang harus dilakukan untuk pelaku ini? Tindakan pertama yang dilakukan adalah melakukan teguran kepada pelaku dan melaporkan kepada pihak Telkom yang terkait untuk menindaklanjuti kasus ini. Semoga pihak Telkom cepat menyelesaikannya. Harapannya karena jika pihak Telkom tidak menindaklanjuti, maka akan terjadi serangan-serangan selanjutnya dari pelaku dan akan menyebabkan korban-korban selanjutnya lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh pelaku ini yaitu adalah pelanggaran serius. Pelanggaran serius ini menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan pengiriman pesan yang tidak wajar, di mana terdapat pesan-pesan fitnah yang tidak diinginkan padahal bukan dari si pemilik akun. Nah, melainkan dari si pengguna ilegal. Dampak negatif yang lainnya dan bandwidth yang membengkak dan jaringan yang sangat mengganggu untuk pengguna lain. Pengguna MyList ini mendapatkan serangan vampir harus ekstra untuk membersihkan inbox email yang mengalami penyerangan spamgate yang sangat banyak. Nah, siapakah dibalik pelaku dari spamgate ini? Pelaku dikenal dengan angka binary yaitu SI010010 atau yang bisa disebut dengan Undin. Nah, yang menyusun komunitas sarang tikus. Dari informasi yang beredar, pelaku dikenal memiliki perilaku yang tidak baik. Aneh, spamgate yang telah dilakukannya, dan lebih aneh lagi, pelaku tetap menolak untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Karena terlepas aneh dari tersebut, dia dilakukan kemampuan social engineering dari si Udin ini lumayan memainkan peran sebagai seorang perempuan atau wanita. Apa tindakan pelaku jadi melakukan serangan spamgate ini? Tujuannya, apa yang di artikel sebutkan bahwanya dijelaskan bahwa pelaku bertujuan untuk apa, tapi ada beberapa kenapa jadi seorang bisa melakukan penyerangan spamgate ini. Nah, yang pertama, penipuan dengan spamgate ini, penyerang dapat mengirimkan banyak pesan kepada pengguna lain dan bisa mengirimkan pesan penipuan. Yang kedua, penyebaran malware, maksudnya adalah dengan menggunakan pesan-pesan spamgate ini dan dapat mengirim banyak ke berbagai pengguna aplikasi. Nah, yang ketiga, bisa mengirim phishing menggunakan link phishing untuk mengirimkan ke pengguna-pengguna lain. Yang keempat, untuk melakukan serangan agar terjadinya down server, untuk agar server tidak bisa bekerja. Dan yang kelima, karena iseng, maksudnya adalah untuk mengganggu pengguna lain agar terganggu saat menggunakan MyList. Nah, selanjutnya, bagaimana penyerang melakukan tindakan ini? Jadi ada beberapa penyerangan yang dilakukan oleh si penyerang, yaitu dengan melakukan pengiriman pesan email kepada moderator. Pada saat itu terjadi di Neotek ini pembagian buku gratis setelah melakukan serangan spam. Nah, si Udin ini kembali melakukan penyerangan yaitu social engineering kepada si moderator dengan cara membagikan sebuah buku gratis, yang dimana buku gratis ini yang berjudul Seni Internet Hacking Recorder. Nah, dengan mengirimkan pesan lewat email dengan berisi pesan seperti ini. Nah, pesan itu berisi dari si Udin yang menggunakan nama Mr. K. Nah, dan dia menyamarkan namanya menjadi Hamdana, seorang perempuan. Saat memasukkan link itu terkirim, yang saat dikirim si penyerang tadi ke moderator, yaitu sarangtikus.com. Saat dimasukkan ke Google atau browser, nah, maka terdapat sebuah nama Mr. K ini bernama Yuliani. Sedangkan di email yang bernama Hamdana, di sini terdapat kejanggalan, yaitu dia menyamarkan namanya lagi. Nah, sejak saat itu, sebuah konteks di checkbox, yaitu terdapat sebuah anggota yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, chatnya berisi seperti ini. Chat itu dijelaskan bahwa saat pelaku meminta sebuah pendaftaran dengan sebuah email, maka dia akan meminta lagi pendaftaran yang selanjutnya, dan akan meminta pendaftaran lagi selanjutnya, dan akan meminta lagi pendaftaran selanjutnya. Maksudnya ialah di sini dia akan mengalihkan from pendaftaran itu ke pendaftaran yang lain sampai memenuhi aktivitas phishing, di mana yang dilakukan oleh si Mr. K ini atau si penyerang spamgate ini adalah dengan cara mengumpulkan informasi dan cara secara terus-menerus, di mana setiap orang menggunakan password atau email yang sama, maka dapat mudah digunakan. Seperti inilah yang dilakukan oleh si penyerang. Nah, lanjut.
Lanjut ke tujuan serangan. Nah, tujuan dari serangan ini adalah untuk mencemari identitas pelaku. Nah, dengan memanfaatkan informasi alamat email yang terdaftar di Miles Neotek tadi, pelaku menggunakan skrip yang dijalankan melalui hosting di luar negeri untuk memasukkan postingan palsu ke dalam mails tersebut. Dengan melakukan serangan ini, pelaku berharap untuk menimbulkan kebingungan, mencemarkan reputasi seseorang, atau menyebabkan ketidakpercayaan terhadap Neotek dan anggotanya. Nah, secara kita tidak sadar dengan mendengar ceritanya tadi bahwasanya Neotek ini merupakan komunitas. Namun tujuan dari Master Key ini tadi yaitu bisa jadi adalah untuk mencemarkan reputasi seseorang atau dari komunitasnya. Nah, dan yang kedua, dari metode serangan. Pelaku menggunakan metode dalam berbagai macam, yaitu yang pertama ada script, yaitu pelaku menggunakan sebuah script yang dirancang untuk memasukkan postingan palsu ke dalam mails Neotek. Nah, script ini dapat dijalankan melalui hosting yang berada di luar negeri, sehingga sulit untuk melacak asal serangannya. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan informasi alamat email. Nah, pelaku memanfaatkan informasi alamat email yang terdaftar di mails Neotek untuk memasukkan postingan palsu dengan menggunakan alamat email yang sah dan terdaftar. Pelaku dapat menciptakan kesan bahwa postingan berasal dari anggota yang sebenarnya. Nah, dan yang ketiga yaitu ada hasil serangan. Nah, dampak dari serangan ini dapat mencakup pencemaran identitas, yaitu di mana pelaku berhasil mencemari identitas dengan memasukkan postingan palsu menggunakan alamat email yang terdaftar di mails Neotek. Nah, hal ini dapat menyebabkan dituduh atau dihubungkan dengan postingan tersebut yang dapat merusak reputasinya si korban. Nah, terus, kebingungan dan tidak kepercayaan. Serangan ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan silih berganti oleh anggotanya dari komunitas Neotek tadi. Anggota mungkin tidak dapat membedakan mana potongan asli dan juga palsu, dan hal ini dapat mengganggu aliran informasi yang benar dan salah, dan juga yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, maupun yang bakal merugikan oleh anggota dari komunitas tersebut. Nah, dan yang ketiga hasilnya adalah reputasi Neotek. Serangan ini juga dapat mencemarkan reputasi Neotek sebagai platform komunitas yang aman dan terpercaya. Hal ini didasari oleh keberhasilan pelaku dalam memanfaatkan informasi dari alamat email dari anggota masing-masing, yaitu untuk menyebarkan postingan palsu dan dapat menimbulkan keraguan terhadap komunitas atau keamanan sistem mails Neotek. Nah, penting untuk diingat bahwa serangan semacam ini melanggar privasi dan etika, serta dapat melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Dalam situasi ini, Neotek harus mengambil tindakan pencegahan dan perlindungan yang tepat, seperti meningkatkan keamanan dan melibatkan pihak berwenang dalam penyelidikan serangan ini. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman udah tahu kan bagaimana apa itu spamgate dan juga dari mana ceritanya dari jurnal ini. Terus juga ada hasil dari sebuah percobaan, tujuannya, dan juga metode yang digunakan oleh Mr. K tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga pesan yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.